warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kepada Allah, henti-hentinya kita panjatkan karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah kepada kita semua sehingga kita pagi hari ini masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu dibarengi dengan niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi nilai ibadah dan amal soleh terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah ya. Bulan Dzulqa'dah ya, yang beberapa dari jamaah haji kita sudah berangkat menuju ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji ya. Mudah-mudahan para tamu Allah ini diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, kesehatan, mobil khusus jamaah haji kita yang akan berangkat. Mereka di sana diberikan kenikmatan dalam ibadahnya, diberikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang pulangnya membawa predikat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena haji ini adalah merupakan totalitas ya dari ibadah dalam Islam. Ibadah itu kalau kita klasifikasikan berdasarkan fikih itu kan terbagi kepada 3. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, seperti halnya syukur, sabar, ikhlas, itu ibadah hati. Dan itu juga berat. Ada ibadah fisik ya, seperti sholat, puasa, itu adalah merupakan ibadah jasadiyah. Ada juga ibadah maliyah, ibadah harta. Ya, al-ibadah al-maliyah seperti sedekah ya, seperti zakat, wakaf, itu namanya ibadah mal. Ada ibadah yang menggabungkan 3 hal itu, yang semuanya harus ikut di dalam. Harta butuh, fisik butuh, hati apalagi. Itulah disebut dengan ibadah apa? Ibadah haji. Makanya ibadah haji ini dalam rukun Islam itu merupakan rukun penutup. Ya, rukun penutup ya. Ya, setelah syahadat, sholat, puasa, maka penutupnya adalah apa? Karena dia adalah bagian daripada totalitas rangkaian seluruh ibadah. Rangkaian seluruh ibadah. Nah, ibadah haji ini makanya karena dia adalah rangkaian dari seluruh ibadah dan ibadah yang belum tentu bisa diulang. Kadang-kadang orang daftar nunggu berapa tahun, Pak ya? Lama nunggu. Walaupun banyak duit juga belum tentu bisa bisa diulang. Kalau sholat itu bisa diulang. Kalau sholat subuh tadi kurang khusyuk itu nanti bisa diulang lagi di sholat zuhur. Sholat zuhur juga kurang khusyuk, kurang mantap nanti. Ya, ditambal di sholat sunnahnya. Dan bisa diulang lagi di sholat apa? Asar. Terus, tapi kalau misalkan kita batal, kita gagal haji, sudah dapat kesempatan tahun ini, tahun besoknya bisa diulang nggak? Belum tentu bisa diulang. Apalagi sudah terdaftar, pernah haji. Ya, itu waiting listnya sampai berapa tahun? 20 tahun lagi baru dia bisa daftar lagi.
Ya, daftar laginya 20 tahun lagi. Nah, setelah daftar belum tentu juga langsung dipanggil. Makanya bahasa ayatnya apa? Wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Jadi bahasanya wa atimul hajja, sempurnakan haji. Karena dia adalah sekali-kalinya ibadah yang tidak bisa diulang. Semua dikorbankan, harta, tenaga, pikiran, bahkan perasaan karena harus meninggalkan keluarga dan tanah air. Maka karena semuanya dikorbankan, wa atimul hajja, sempurnakan haji. Karena haji harus sempurna, itulah ijtihad masyarakat, ijtihad ulama kita, ada manasik haji. Ya, nggak ada manasik kolbu ya. Manasik sholat, ada manasik sholat Pak? Manasik puasa, ada nggak kira-kira? Manasik zakat. Kenapa dari semua ibadah yang ada manasiknya cuma apa? Manasik haji. Kenapa kita? Bapak lagi ngapain? Kok dari tadi sholat mulu? Lagi manasik sholat kan gitu. Ya, Bapak lagi ngapain tuh kok sedekah terus? Lagi manasik ya, manasik sedekah, manasik zakat. Nggak ada. Tapi ibadah haji itu ada manasik haji. Bahasa kitanya manasik ini kan pelatihan. Latihan kita untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa ada manasik? Karena khawatir bisa gagal. Rukunnya tertinggal bisa batal. Batal belum tentu bisa ngulang. Maka ayat mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa di situ. Jadi karena ini ibadah yang mengorbankan seluruh dan melibatkan seluruh. Melibatkan hati, melibatkan fisik, melibatkan harta kita. Bahkan kalau kita sudah mengeluarkan harta, ya yang ada justru adalah ibadah di sana fisik dan hati. Fisik semuanya. Ya, pakaian ihram, kemudian kita dari mulai apa namanya? Sa'i fisik, tawaf fisik, ya, wukuf fisik, jumroh fisik, semuanya fisik. Semuanya fisik. Makanya ibadah haji itu kalau ada rezeki, ya kita dari muda. Ya, dari mulai gagah gitu. Karena kalau sudah ini banyak juga yang kerepotan. Ini kita bulan Dzulqa'dah itu sudah mulai banyak ya jamaah kita yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Kita doakan termasuk jamaah kita insya Allah ada 6 orang ya, 3 pasang ya. Allah nanti di penghujung kajian kita ya, kita berdoa untuk jamaah kita yang akan berangkat. Semoga Allah kasih kekuatan, kasih kesehatan, dan kasih pertolongannya di sana. Ya, kan perkiraan sekitar 3 juta lebih ya, karena sudah ditunda ya beberapa kali atau 2 kali ditunda ini ya, sehingga betul-betul sekarang 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat ya. Kita nanti selesai kajian, insya Allah kita doakan mereka dan semoga keluarganya juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan itu semua, insya Allah kajian kita akan membahas tentang belajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena bulan Dzulhijjah juga adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji maupun kurban ini kan dua-duanya adalah syariat yang pernah dipraktekkan oleh siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya syariat yang dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini adalah merupakan sosok Nabi yang luar biasa. Beliau dijuluki dengan Abul Anbiya. Beliau dijuluki dengan bapaknya para nabi. Ya. Kenapa dijuluki dari bapak para nabi? Karena 19 dari 25 nabi yang Allah utus dan harus diyakini keimanannya oleh kita adalah turunan beliau. Ya. Jadi kalau misalkan 19 dari 25 ini kan luar biasa. Ya, berapa persennya itu? Ya.
semuanya adalah berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Walaupun Nabi Ibrahim juga sebetulnya sebelumnya juga agak ngeri-ngeri sedap. Karena menikah dengan Siti Sarah juga tidak diberikan keturunan. Ya, ngeri-ngeri sedap. Dia juga bingung siapa yang akan melanjutkan tentang risalah kenabian. Tetapi Siti Sarah legowo. Siti Sarah lapang dada. Karena ngerasa tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Siti Sarah akhirnya menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar dia boleh buka cabang. Ya, agar dia boleh buka cabang ya. Kalau misalkan dari sini pabriknya ternyata tidak produktif gitu loh ya. Jadi kalau ada pabrik yang kurang produktif, dia mengizinkan buka cabang yang lain, barangkali pabrik yang lain agak produktif gitu. Itu Siti Sarah kayak begitu. Dan kemudian akhirnya menikahlah dengan Siti Hajar. Makanya saya pernah menceritakan kan ke bapak-bapak, saya meninjau ulang tentang tafsir surat yang keempat ya. Tentang surat yang keempat ayat yang ketiga atau empat itu. Tentang fangkihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba. Ya, ini saya pernah nulis tentang tafsir ini ya. Saya meninjau tafsir tentang ayat poligami gitu, yang sering agak kurang pas. Ya. Masna wa thulatsa wa ruba. Di sini kan pangkihunya ya. Kan ayat ini kan sering diterjemahkan ayat tentang poligami. Ya, surat An-Nisa ya, ayat 3 atau 4 itu. 4 ya. Hah? Ya, ayat yang ketiganya ya. Itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Ini kan surat An-Nisa ayat yang ketiga. Ini kan sering diterjemahkan begini. Maka nikahilah oleh kalian mak perempuan tobalakum yang baik lakum bagi kalian minan nisa dari perempuan. Toba itu baik ataupun kalian sukai. Kalau diterjemahkan kan sebetulnya pakai gramatika itu ya, fankihu nikahilah oleh kalian. Ya, ma istri-istri. Ma ini perempuan ya. Perempuan. Jadi kita bahas kenapa perempuan dalam ayat ini pakai ma bukan pakai man gitu ya. Karena kalau dalam bahasa Arab itu ini kan isi mausul namanya. Kalau ma ini untuk yang tidak berakal. Sebetulnya begitu. Misalkan gini, mahaza, mahadihi, hadihi saburo. Itu pakai ma, bukan pakai man. Mahada, hada kolamun. Tapi nggak bisa kita kalau man hada, apa ini, culangung kita gitu. Itu apa itu, culangung. Kalau kepada manusia apa? Siapa itu, bukan apa itu. Jadi man hada, siapa ini, bukan apa ini. Ini apaan ini gitu loh. Tersinggung orang kalau dibilang ini apa nih gini. Tersinggung, tapi ini siapa? Nah, jadi di sini kan ma itu untuk yang tidak berakal. Kalau untuk yang berakal namanya man. Untuk yang berakal. Ini menarik makanya kan. Kenapa istri-istri di situ pakai ma bukan pakai man? Jangan ambil kesimpulan dulu. Kalau begitu perempuan kurang akal kan gitu ya. Jangan suka berarti kalau begitu perempuan itu tidak berakal. Ini banyak tafsirannya. Jadi ma apa atau perempuan toba yang menyukai si perempuan
lakum bagi kalian minan nisa'i dari perempuan-perempuan, dari wanita-wanita. Atau bisa juga ma istri, toba yang menyukai si istri, lakum untuk kalian minan nisa dari istri-istri. Itu terjemahnya begitu. Yang namanya mausul itu punya silah dan punya aid kalau dalam bahasa. Ya, silah itu artinya lanjutannya, aid itu kembalinya. Aidnya itu kemana? Ini kan nggak mungkin aidnya ke sini, aidnya ke sini, aidnya ke sini gitu. Jadi ma istri, toba yang menyukai si istri, lakum bagi kalian minan nisa dari istri-istri. Jadi istri yang akan dinikahi itu yang disukai sama siapa? Sama istri, bukan yang disukai sama siapa? Sama suami. Iya. Kalau misalkan setiap istri yang disukai sama suami ngaran laki-laki itu. Betul nggak? Kalau yang namanya laki-laki nggak ada puasnya. Tapi ayat itu sebetulnya yang namanya silah, yang namanya mausul punya silah, punya ain. Jadi ma istri toba yang menyukai si istri. Lakum untuk kalian minanisa dari istri-istri. Jadi si istri ini suka nih. Siti Sarah itu suka kepada Siti Hajar. Siti Sarah itu dia senang kepada Siti Hajar. Karena dia suka, karena dia senang, dia tawarkan kepada suaminya. Wahai suamiku Ibrahim, mau nggak? Aku senang kalau kamu sama dia. Ya kalau itu kemauan Yayang, aku mau aja gitu kan gitu. Sehingga disitulah terjadi harmonisasi gitu. Karena awalnya si istrinya memang sudah klop, sudah senang. Kan begitu masalah. Nah, adapun kata perempuan diungkapkan dengan kata ma, ya memang ini maknanya banyak. Kalau saya terjemahkan tadi ma itu adalah untuk yang tidak berakal. Memang perempuan dengan laki-laki kan sebetulnya berbeda. Tapi kalau ilmu psikologi bukan perempuan itu kurang akal, tapi emosionalnya lebih dominan daripada rasionalnya. Itu satu. Dalam psikologi kan begitu. Bukan perempuan tidak berakal. Perempuan itu lebih banyak yang lebih cerdas juga dari laki. Tapi perempuan itu emosionalnya lebih dominan daripada rasionalnya. Sehingga makanya kalau udah perempuan marah, Pak, Bapak mau pakai argumentasi logik seperti apapun, mau asup, mendingan cicing gitu. Cicingnya pokoknya perempuan kerngadat, istri kerngambek. Bapak berargumentasi menurut logika Aristoteles misalnya gitu. Wah nyambung tetap diam dulu. Karena dia bagaimanapun emosionalnya lebih dominan daripada rasional. Itu pertama, kalau diterjemahkan tekstual. Tapi kalau diterjemahkan kontekstualnya, mak di sini kenapa perempuan yang mau dimadu itu disebutkan dengan kata mak? Kata para ulama, perempuan yang mau dimadu sudah tidak lagi menggunakan akal. Perempuan yang mau diduakan sudah tidak lagi mau menggunakan akal, tapi dia sudah menggunakan iman. Karena kalau masih menggunakan akal, dalilnya adalah perempuan mana yang mau diduakan. Itu dalilnya. Kalau menggunakan apa? Menggunakan akal. Tidak mungkin ada dua cinta dalam satu hati. Perempuan mana yang rela untuk diduakan? Itu menggunakan akal. Tetapi kata para ulama, karena perempuan yang mau dimadu, dia sudah tidak lagi menggunakan akalnya, tapi dia sudah menggunakan iman. Pendekatannya udah pendekatan imani. Pendekatan iman. Bukan lagi pendekatan akal. Karena kalau pendekatan akal berdebat yang ada. Ributnya iya, jadinya kagak. Itu pendekatan akal. Ributnya heeh, jadinya kagak. Tapi kalau pendekatan iman itu berbeda. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu sampai akhirnya diberikan julukan Abul Anbiya. Padahal sebelumnya Nabi Ibrahim pun bahasa kitanya mungkin dalam tanda kutip udah risau. Siapa yang akan menjadi pelanjut risalah dari kenabiannya. Sementara ya dia dari pabrik yang pertama tidak menghasilkan. Maka dipersilahkan buka cabang. Jadi buka kantor cabang boleh Pak ya sebetulnya ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Gitu loh ya. Jadi begitu. Nah, akhirnya itu memiliki 19 turunan ya dari 25 nabi semuanya berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu satu, julukannya Abul Anbiya.
Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim ini punya julukan yang kedua dalam surat 4125 adalah Khalilur Rahman. Ya, Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Allah jadikan Ibrahim ini sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Ya, namanya Khalilur Rahman. Jadi kalau Nabiullah Muhammad SAW, Habibullah, Habibur Rahman, atau Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman. Jadi Nabi yang diutus oleh Allah, yang punya julukan kekasih Allah itu adalah cuma dua. Satu, Nabiullah Muhammad SAW dengan julukannya Habibullah. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim dengan julukan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Itu Nabi Ibrahim. Makanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim ini karena dia punya julukan Khalilullah ya. Nabi Ibrahim ini karena punya julukan Khalilullah. Dia itu ketika didatangi malaikat maut mau dicabut nyawanya itu, dia menolak. Dia menolak. Jadi suatu saat jadi nabi yang bisa bergaining dengan malaikat maut, salah satunya Nabi Ibrahim. Jadi suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangin malaikat maut. Ya. Jadi nama Ibrahim itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Tamunya itu sering datang kepada Nabi Ibrahim para malaikat. Selain wali kota di level lain, tamu lagi, malaikat. Ya, kita mah kadang-kadang tamu datang ke rumah kita paling Pak RT gitu ya. Nabi Ibrahim tamunya aja sudah datang ke dia siapa? Para malaikat. Termasuk malaikat yang sering bertamu kemana Nabi Ibrahim itu adalah malaikat maut. Kira-kira mun Pak Budi datang malaikat maut gimana Pak Budi? Salah satu tamu yang sering bertamu ke Nabi Ibrahim itu adalah malaikat maut yang sering bertamu ke Nabi Ibrahim. Makanya kisah tentang datangnya malaikat maut ke rumahnya Nabi Ibrahim banyak itu kisah. Banyak kisahnya. Ya, ada kisah datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Setelah datang datang kepada Nabi Ibrahim, sahabatnya atau jamaahnya lah bahasa kitanya, umatnya datang kepada Nabi Ibrahim. Pas datang kepada Nabi Ibrahim, umatnya itu ternyata dia ngundang. Wahai Nabi Ibrahim, saya besok mau nikah. Ya, nanti kamu datang ya, dan kamu kalau perlu jadi khotib Jumatnya, khutbah nikahnya. Ngundang tamu itu. Tamu ini datang ngundang. Enggak lama tamu ini mau pergi, malaikat maut datang. Malaikat maut datang, berubah wujud dari manusia. Terus kata malaikat maut, Ibrahim, siapa itu yang tadi datang? Itu ngundang, saya suruh jadi khutbah nikah gitu. Kata malaikat maut, bilang dia, suruh nikah malam ini juga karena besok giliran aku untuk mencabut nyawanya. Suruh dia nikah malam ini juga karena kalau dia nunggu besok dia nggak bakalan jadi nikah. Aku ditugasin untuk mencabut nyawa dia. Nabi Ibrahim pas datang, pas keluar rumah dia udah nggak ada. Masalahnya dulu kan belum ada WA, Pak. Belum ada telepon. Kada telepon mau Nabi Ibrahim ditelepon, buru-buru ayana nikah anak. Kenapa? Tadi malaikat maut datang mau cabut nyawa kamu besok. Nggak jadi nanti kamu buru. Ceritanya begitu. Akhirnya udah begitu, wah udah telat kata Nabi Ibrahim. Wah kasihan amat ya kata Nabi Ibrahim. Udah telat. Iya besok aku. Nah ternyata sampai besoknya belum ada kabar kalau dia itu sudah meninggal. Nabi Ibrahim datang. Pas Nabi Ibrahim datang, jadi Nabi Ibrahim jadi khutbah nikah, ya nikah. Nah, 1 tahun dia masih hidup. 2 tahun, terus sampai 70 tahun ternyata masih hidup. Datang lagi malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Pas datang, nah kesempatan aku konfirmasi ini kayaknya. Jangan-jangan malaikat maut kok bisa bohong sih? Singkat cerita kata malaikat maut, masih ingat nggak? 70 tahun yang lalu kau pernah datang kepada aku. Terus kan kau bilang ada tamu ke rumahku, dia mau menikah besok. Kau bilang suruh malam ini juga nikah. Karena besok kau ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Ini besok aku sampai bisa jadi putri. Kemudian dia 1 tahun masih hidup. Sampai 70 tahun dia masih hidup. Ini kenapa kamu? Oh itu Nabi Ibrahim. Aku tidak berdusta. Memang aku ditugaskan untuk mencabut nyawanya pas besok. Tapi ternyata dia malam itu bersedekah 70 dirham. 1 dirham itu ternyata dipanjangkan umurnya sampai 10 tahun. 7 dirham 70 tahun. Aku ditahan sama Allah sampai 70 tahun.
untuk tidak mencabut nyawanya. Masya Allah. Jadi ternyata sedekah itu begitu, Pak. Malaikat maut mau nyabut nyawa kita pun kagak jadi, Pak. Jadi pas ketika kita udah batuk-batuk, wah ini malaikat maut sedekah jadi gitu. Wah ini malaikat maut udah dekat sedekah jadi nggak jadi gitu. Sampai begitu. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim juga pernah didatangin malaikat maut. Pas ketika datang malaikat maut itu dialog dengan Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, apakah kau datang kepadaku untuk bertamu seperti biasanya, atau kau datang membawa tugas untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, aku datang untuk mematikan, untuk mencabut nyawaku. Kata Nabi Ibrahim, malaikat maut, kau tahu nggak siapa aku? Nah, gitulah kadang-kadang. Kita kalau misalkan lagi marah keluar KTP kan, nah, gitu. Belum tahu siapa saya nih KTP-nya. Nah, gitu. Tahu nggak siapa? Aku ini adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Aku ini kekasih Tuhanmu, kekasih Tuhan. Nggak mungkin ada seorang kekasih yang menghendaki kematian terhadap kekasihnya. Aku nggak percaya kalau kamu datang untuk mencabut, untuk mematikan. Karena aku tidak percaya kalau ada kekasih datang untuk mematikan kekasih. Bingung malaikat maut. Nabi Ibrahim nggak percaya. Bingung dia. Betul nggak aku kekasih Allah? Iya, kamu kekasih Allah. Dan mustahil ada kekasih mau mematikan kita cinta sama istri kita. Nggak mungkin kita mematikan istri kita kan gitu loh. Nggak mungkin ada kekasih yang mau membunuh kekasih. Balik lagi malaikat maut. Sebalik malaikat maut itu datang dia kepada Allah, wahai Allah, Ibrahim menolak untuk dicabut nyawanya. Kenapa emang? Kata Allah, terus kata malaikat maut, dia mengatakan tidak mungkin seorang kekasih mau mencabut nyawa kekasih. Bukankah Ibrahim kekasihmu, wahai Allah? Betul, dia kekasihku. Terus gimana, wahai Allah? Kata Allah, sampaikan kepada Ibrahim kalau kekasihnya rindu ingin bertemu dengan kekasihnya. Nah, gitu. Sampaikan kepada Ibrahim kalau kekasihnya rindu ingin bertemu dengan kekasih. Datang malaikat maut, sampaikan kepada wahai Ibrahim, kekasihmu Allah rindu ingin bertemu dengan. Tapi kau tidak bisa bertemu dengannya kecuali melalui pintu kematian. Kata Ibrahim, kalau begitu segerakan kematianku karena kerinduanku pada kekasihku pun tidak bisa dibendung lagi. Ini dicabutlah karena rindu. Disitulah akhirnya Rasul mengatakan al-mautu jisrun yusilul habibu ila habibi. Kata Rasulullah itu dalam kitab Tangkihul Qaul itu dikatakan al-mautu jisrun. Kematian itu adalah jembatan. Yusilul habibu ila habibi, yang menghubungkan antara kekasih dengan yang dicintai. Jadi kematian itu jembatan, Pak, jisrun, Pak. Jadi bagi orang beriman itu al-mautu jisrun, kematian adalah pintu, kematian jembatan yang menghubungkan antara seorang kekasih dengan yang dicintai. Jadi selama ini kita cinta Allah nggak, Pak Kira? Sering menyebut nama Allah nggak? Kita dikasih rizki, kita dikasih semuanya, hidup semuanya sama Allah. Kira-kira kita rindu nggak kepada Allah? Nah, ketika kita cinta Allah, rindu kepada Allah, kematian adalah sarana kita bertemu dengan Allah. Makanya bagi orang beriman itu kematian kehidupan biasa. Biasa, nggak usah takut mati. Karena kematian adalah jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan yang selama ini sering kita ucapkan namanya, sering kita sebutkan namanya. Dalam sholat Allahu Akbar, dalam tasbih kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semuanya kita sebut. Karena dia adalah jisr, dia penghubung. Dia penghubung, dia jembatan yang menghubungkan kita dengan orang yang kita cintai, dengan zat yang kita cintai, subhanahu wa ta'ala. Nah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijuluki menjadi Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Nah, hadirin Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kisah Nabi Ibrahim ini banyak diabadikan oleh Allah ya dalam Quran dan di dalam buku-buku sejarah. Bahkan kisah Ibrahim alaihissalam ini banyak yang mengkaji ya, para pendidik gitu ya dalam sisi kepribadian. Jadi kepribadian Islam itu sebetulnya ada pada pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini luar biasa.
Contoh adalah dia pribadi yang bertauhid, muwahhidin di tengah-tengah masyarakat yang paganis. Nabi Ibrahim ini kan bukan hanya masyarakatnya, keluarganya pun keluarga paganis, keluarga yang penyembah berhala. Karena bapaknya juga adalah pembuat patung yang dijual kepada raja. Tapi hebatnya, dia hidup di tengah masyarakat yang bobrok, gitu. Bobrok akidahnya, bobrok moralnya. Tapi Nabi Ibrahim itu dari kecil tidak terpengaruh. Itu hebatnya kayak begitu. Dia hidup di tengah masyarakat yang rata-rata masyarakat yang rusak. Akidahnya rusak, moralnya rusak. Tapi Nabi Ibrahim tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Dia murni gitu. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Ibrahim itu, dia akal dan hatinya selalu hidup. Jadi akal itu kalau hidup begitu. Jadi kita itu harus seperti ikan hidup. Ikan hidup itu walaupun dia tinggal di laut yang asin, kalau dia hidup tidak ke bawah apa? Asin. Jadi ikan asin itu kalau ikan sudah mati. Sudah mati, diasinin, jadi asin. Tapi kalau dia hidup walaupun di tempat yang asin, nggak ke bawah, asin. Karena dia hidup. Dia hidup. Jadi kalau kita menghidupkan akal kita, menghidupkan hati kita, sulit sebetulnya untuk dipengaruhi. Sulit sebetulnya. Makanya orang kalau misalkan aliran sesat, Pak, yang pertama dimatikan akalnya. Namanya di brainwash gitu. Aliran sesat itu begitu. Jadi cara mempengaruhi orang supaya dia ikut kepada alirannya, itu di brainwashing, dicuci otaknya, kemudian dimatikan. Kemudian otaknya itu hanya dikooptasi sama dia, supaya dia tidak berinteraksi dengan orang di luar daripada lingkungan. Biasanya begitu. Ya, karena saya 4 tahun juga, 5 tahun di MUI di aliran sesat. Ya bukannya saya yang sesatnya gitu ya. Menangani itu. Dan ketika kita datangi orang-orang seperti itu, rata-rata mereka begitu. Tidak dibiarkan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Ya, ustadznya pun nggak boleh dia konfirmasi kepada ustadz yang lain. Misalkan Bapak masuk kepada aliran tertentu, itu Bapak pasti disuruh, dilarang untuk berhubungan misalkan dengan saya. Dihubungan dengan yang lain. Dia tetap di situ. Itu aliran sesat memang begitu, dimatikan. Dimatikan otaknya, dimatikan akal. Dimatikan nanti hatinya. Apalagi kalau sudah hatinya mati, udah. Ya, dia bukan hanya sesat, bahkan bisa menyesatkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nabi Ibrahim karena akalnya hidup, hatinya hidup. Makanya ketika itu kan dalam ayat kan jelas. Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang. Yuk kita sembah bintang. Bintangnya hilang. Muncul bulan. Bulannya hilang. Kata Nabi Ibrahim, aku enggak menyembah Tuhan yang muncul dan hilang. Pas siang lihat matahari. Ini baru ini Tuhan nih, akbar nih. Lebih besar, lebih terang. Ini Tuhan kita nih, matahari nih. Kemudian pas ketika mau maghrib, matahari pun hilang. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak mau menyembah kepada Tuhan yang muncul yang hilang. Kita lebih baik menyembah kepada Tuhan yang menciptakan ini semua. Kan begitu. Diajak logikanya semua. Ya. Kenapa Namrud itu marah kepada Nabi Ibrahim? Ujung-ujungnya akhirnya Namrud itu mau melemparkan Nabi Ibrahim ke api. Karena kalah debat.